Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Judul chapter 1073 adalah Nona Miss Buckingham Stacy. Nah, setelah di chapter lalu Stacy dikonfirmasi sebagai kloningannya Miss Buckin, kini wanita yang mengaku istri dari Shirohige itu dikonfirmasi sebagai salah satu ilmuwan maths dan juga ilmuwan di bajak laut Rocks. Jadi bisa dikatakan wanita yang ada di cover ini adalah Miss Buckin saat menjadi anggota maths. Lanjut ke bagian cover menunjukkan penemuan Dr. Vegapunk, yaitu tank yang bisa menembakkan bunga. Dengan penemuannya itu Vegapunk mendapatkan penghargaan. Nah, dari cover ini Mimin mulai paham dengan tujuan dari organisasi maths, yaitu ingin membuat perdamaian dengan menggunakan senjata. Jet, Caesar, dan Queen membuat senjata mematikan agar pertempuran yang terjadi segera selesai. Sedangkan Vegapunk membuat senjata yang tak bisa melukai dan sebaliknya malah bisa menghibur agar pihak-pihak yang berperang tidak bisa melanjutkan peperangannya. Oke, kita masuk ke bagian cerita. Di bagian awal kita melihat aksi Stacy yang bisa melumpuhkan Lucci dengan cerdas. Dia menggunakan lipstik batu laut untuk melemahkan Lucci dan kemudian memberikan gigitan manja di bagian leher. Ya, di sini Stacy menyadari jika Lucci itu kuat. Jadi jika bertarung secara adil, maka dia akan kalah. Namun hal menarik yang bisa kita lihat di sini adalah Rob Lucci menyerang dengan gegabah. Pertama, Lucci menyerang dengan teknik Shigan biasa. Padahal pada level kekuatannya ini, seharusnya Lucci bisa menggunakan beberapa teknik variasi Shigan yang lebih kuat. Lalu kedua, Lucci menyerang dengan wujud manusianya, tidak ke wujud Swan apalagi wujud Awakening. Dari hal ini Mimin melihat bahwa Lucci masih tidak percaya dan menyayangkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Stacy. Selanjutnya, setelah melumpuhkan Lucci, Stacy menghubungi Vegapunk dan menyatakan bahwa misi yang diberikan oleh salah satu pembuatnya itu telah sukses besar. Nah, di sini terungkap ya bahwa Stacy adalah orang yang dimintai tolong oleh Vegapunk dan untuk alasannya tentu tak perlu dijelaskan lagi. Sementara itu, Zoro dan Brook yang belum tahu identitas asli Stacy hanya melihat dengan tatapan bingung. Mereka menduga para CP0 itu telah terpecah belah. Kru topi jerami yang lain pun tidak menduga. Mereka yang sedang nobar di ruang kontrol tampak terkejut saat menyaksikan Stacy melumpuhkan rekan-rekannya. Tapi Saka memberikan bocoran bahwa Stacy sudah bekerja untuk pemerintah dunia selama 20 tahun dan sebelumnya dia adalah sekutu Vegapunk. Nah, dari timeline ini kita tahu bahwa Stacy bergabung dengan pemerintah dunia setelah Vegapunk ada di sana. Karena pada insiden Ohara 22 tahun yang lalu, Vegapunk sudah memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah dunia. Dengan latar belakang dan timeline seperti itu, maka sangat wajar jika identitas Stacy tidak diketahui oleh para agen CP0 yang lainnya. Nah, setelah Lucci dan Kaku tumbang, masalah selanjutnya adalah mengurus para Seraphim yang sudah terlanjur mendapatkan perintah untuk menghancurkan lab. Stacy tak bisa memberikan perintah karena dia juga hanya masuk dalam pemegang chip dari CP0. Dibutuhkan otoritas lain yang lebih tinggi untuk memberikan perintah. Lilith dan Edison pun bergegas untuk sampai ke TKP. Sementara itu, Zoro terkejut dengan wujud Seraphim, terutama Seraphim Jinbe dan Seraphim Kuma yang masih sangat mirip dengan wujud dewasanya. Namun Zoro tidak menyadari ciri fisik dari para Seraphim itu yang seperti ras Lunaria. Padahal sepertinya dari kelompok topi jerami hanya Zoro yang sudah melihat wujud asli King dan juga merasakan kemampuan apinya. Tak lama kemudian Lilith sampai ke lokasi. Dia bisa keluar dari lab dengan mudah melewati lubang yang dibuat oleh para Seraphim. Namun tanpa dia sadari, Seraphim Mihawk sudah menghadangnya dan siap untuk menyerang. Nah, di sini kita melihat mata Mihawk mempunyai fitur khusus, yaitu bisa membidik lawan. Ya, bisa jadi ini adalah clue jika Mihawk yang asli juga punya kemampuan khusus di bagian matanya,
hingga dia mendapatkan julukan Takanomi atau si mata elang. Melihat Seraphim Mihawk akan menyerang, Zoro langsung bergegas menghalaunya. Mereka pun beradu serangan. Tapi di sini Zoro tak mengenali Seraphim Mihawk sebagai wujud anak-anak dari gurunya. Ya mungkin karena Zoro tidak pernah melihat wujud anak-anak dari Mihawk. Tapi karena bocah itu menggunakan pedang besar yang mirip dengan Mihawk, Zoro pun jadi bertanya siapa dia sebenarnya. Nah, selain itu di sini ada hal menarik, yaitu Zoro membicarakan sisi kemanusiaan dari Seraphim Mihawk. Dan bisa kita lihat Seraphim Mihawk merasa terintimidasi dengan serangan Zoro. Dia seperti bisa merasakan jika orang di hadapannya itu adalah orang yang kuat. Ya mungkin itu hal yang dimaksud oleh Zoro dengan sisi kemanusiaan, tidak seperti robot atau cyborg murni yang tidak punya perasaan seperti itu. Setelah Lilith selamat, kini giliran Edison yang diincar oleh Seraphim Jinbe. Tapi Sanji bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan salah satu Vegapunk itu. Nah, di sini Zoro dan Sanji kembali dipertemukan dalam sebuah misi penyelamatan yang heroik. Masing-masing dari mereka menyelamatkan satu Vegapunk. Hal itu mengingatkan Mimin pada pertemuan pertama mereka di Wano setelah berpisah cukup lama. Ketika itu mereka sama-sama menyelamatkan Otoko. Ya, kekacauan di live Vegapunk sudah berhenti dengan tidurnya Lucci dan Kaku. Stacy mengatakan sudah meletakkan batu laut pada tubuh mereka berdua. Sementara itu para Seraphim berbaris rapi setelah bisa dikendalikan oleh Vegapunk. Mereka menunjukkan ekspresi datar setelah membuat kerusakan yang parah. Iya, namanya juga manusia buatan ya. Oke, selanjutnya para Vegapunk bersiap untuk pergi meninggalkan Pulau Egghead. Dan mereka juga mengajak Stacy yang sudah memilih untuk berkhianat. Usopp tampak terkejut karena penumpang kapal mereka bertambah satu orang lagi. Nah, panel terakhir di Pulau Egghead memperlihatkan Luffy dan Chopper sedang mencari Vegapunk asli. Dan di sini ada teks narator yang mengatakan bahwa Vegapunk asli sudah menghilang. Ya, mungkin itu bisa jadi adalah sebuah clue jika akan terjadi sesuatu yang mengejutkan di lokasi Bonnie dan Vegapunk. Oke lah, mari kita nantikan hal apa yang akan terjadi. Selanjutnya scene berpindah ke lokasi Pulau Sphinx. Di sini para anak kecil sedang bercerita kepada Marco tentang penyerangan yang dilakukan oleh para angkatan laut. Angkatan laut datang ke Pulau Sphinx untuk mengambil harta karun milik Shirohige. Mereka mengira bahwa kampung halaman Shirohige itu menyimpan suatu harta. Menurut anak-anak, para angkatan laut bertindak seperti bajak laut yang ingin merampas harta rakyat. Nah, ini bisa menjadi semacam foreshadow yang menunjukkan bahwa perilaku prajurit marin saat ini tak jauh dari kelakuan bajak laut. Dan karena itulah keberadaan Cross Guild diperlukan untuk memburu para prajurit marin model seperti ini. Lalu pada saat yang genting, Edward Weevil muncul di Pulau Sphinx dan dengan sekali hantaman dia bisa membereskan para pecundang itu. Nah, akhirnya sosok Shichibukai yang belum muncul sudah dimunculkan di chapter ini. Lalu di sini juga terungkap bahwa Weevil berhasil mengalahkan musuh yang mengepungnya saat penggerebekan mantan anggota Shichibukai. Tapi kemenangan Weevil di Pulau Sphinx tidak berlangsung lama karena menurut ibunya ada seorang admiral yang datang. Dia adalah Admiral Green Bull. Ya, ini menarik. Jika melihat timeline terjadinya peristiwa itu, maka Green Bull datang ke Pulau Sphinx ketika pertempuran Wano sedang berlangsung. Lalu dari Pulau Sphinx, Green Bull menuju Wano 7 hari setelah pertempuran berakhir. Dia berangkat seorang diri menggunakan baling-baling bambu. Jadi misi Green Bull yang sebenarnya adalah untuk membereskan Weevil. Tapi karena dia mendengar Kaido dikalahkan, maka dengan inisiatifnya sendiri dia datang ke Wano. Dan hal itulah yang memicu kemarahan Akainu hingga bertanya Green Bull ada di mana saat ini. Karena setelah misi selesai dia tidak kembali ke markas. Ya, sampai di sini banyak puzzle cerita yang sudah mulai nyambung dengan timeline utama. Iya, mantap sekali. Lalu setelah merasa berjasa telah melindungi kampung halaman Shirohige, Miss Bakin meminta Marco untuk menyelamatkan Weevil dan juga memberikan harta warisan Shirohige.
Lalu Miss Bakin pun menyatakan jika Marco meragukan identitas asli Weevil sebagai anak kandung Shirohige, Marco bisa menanyakannya kepada Vegapunk. Wah, mengapa Vegapunk dibawa-bawa ya? Apakah Vegapunk jadi wali nikahnya Bakin dan Shirohige? Ya, tentu saja tidak. Kemungkinan Vegapunk sudah melakukan suatu percobaan yang melibatkan DNA Shirohige dan DNA Miss Bakin. Dengan menggunakan kedua DNA manusia itu, Vegapunk pun membentuk sosok Edward Weevil. Dan karena Stacy dianggap sebagai sebuah penelitian yang sukses, maka bisa jadi Weevil adalah sebuah penelitian yang tidak terlalu sukses. Ya, mungkin bisa dikatakan gagal oleh Vegapunk karena dia tidak bisa membentuk sosok Shirohige dengan baik. Dari segi kekuatan sih oke ya, tapi dari segi penampilan kurang good looking dan kecerdasannya pun bisa dikatakan kurang. Selanjutnya Marco sendiri terlihat menghargai jasa Weevil dan Miss Bakin, tapi kita belum tahu langkah apa yang akan dilakukan Marco selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dan ini yang paling mengejutkan karena sosok Gorosei akhirnya sudah turun gunung. Ya, Gorosei yang turun gunung itu bernama Senju Garcia Sartunus. Namanya menunjukkan sebuah planet. Hal itu memunculkan teori yang menyatakan bahwa nama-nama Gorosei itu melambangkan nama planet, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Saturnus, dan Neptunus. Lalu Jupiter itu melambangkan Imsama dengan planet terbesar. Uranus melambangkan senjata kuno Uranus, dan Pluto melambangkan nama senjata Pluton. Mungkin mereka semua di masa lalu bersatu untuk mengalahkan matahari, yaitu Sang Geatnika. Wah, benar-benar penggambaran yang sangat menarik. Lalu kedatangannya ke Egghead tentu bertujuan untuk memberikan komando tertinggi kepada para Seraphim, yang bahkan bisa mengalahkan otoritasnya Vegapunk. Dengan skema ini, maka penemuan terbaik Dr. Vegapunk itu akan jatuh ke tangan pemerintah dunia. Oke, itu aja segmen real review untuk chapter kali ini ya. Jangan lupa minggu depan libur guys. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Show!